Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok ingin mempresentasikan atau mereview untuk tugas UTS, mereview atau mempresentasikan karya-karya yang ada di ICAT di Kemang. Kami sendiri beranggota, saya sendiri Muhammad Firdaus. Nama saya Ahmad Mulyadi. Nama saya Fatur Rahman Baini. Saya Saharis Iman Paul. Saya Mulyadi Bibinya Sari. Saya Masena Boy Sari. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi dan hari ini saya akan mereview sebuah karya seni yang mana itu merupakan karya dari Okto Cornelius. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada beberapa karya seni yang dibuatnya. Nah, jadi Okto Cornelius ini membuat karya seni yaitu memajang sebuah lampu gantung. Bisa dilihat, ini struktur lampu gantungnya, yang mana burung-burung di bawah yang ini merupakan burung-burung yang sedang mengintari sebuah daging atau sisa daging dari yang menempel pada pengaitnya. Nah, maknanya itu adalah setiap permahan yang diambil burung ini merupakan suatu hikmat dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, hikmat sisa promosi ini mengajak kita untuk berpikir, untuk mewariskan sesuatu yang lebih membahagiakan kepada anak cucu kita. Terus tidak berhenti sampai situ, Okto juga mengembangkan narasinya. Jadi makna dari sebuah karya seni itu dikembangkan lagi oleh Okto. Nah, terus di hadapan lampu gantung ini ada deretan karya dinding pop yang berbasis di dinding, berbicara tentang keterhubungan manusia juga sebagai makhluk sosial yang memerlukan konektivitas dengan makhluk lainnya untuk saling mengisi ruang yang kosong dalam dirinya. Nah, kesolidan ini terwujud dalam bentuk gagasan karya atau sikap hidup bersama. Jadi bisa dilihat dari sini bahwasanya setiap burung ini memiliki kaitannya ya. Dia tidak berpisah sama sekali dengan yang lain, namun mengumpul menjadi satu di tiap-tiap kaitannya. Hal ini merupakan suatu pandangan mengenai bahwasanya hidup manusia itu adalah tentang sosialisasi. Jadi mereka tidak bisa terlepas dari satu sama lain ya teman-teman. Udah. Oke, teman-teman, selanjutnya itu ada Altimeter Lab atau biasanya itu disebut dengan altimeter doang ya. Jadi sebuah program yang didesain yang berpusat pada material diinisiasi pada tahun 2021. Jadi inti dari pembuatan karya seni itu adalah agar setiap orang itu yang berkunjung ke lab itu tidak berpaku pada praktek percobaan yang bersifatnya biologis, tetapi juga dia itu mampu untuk berkreasi di dalam lab tersebut, teman-teman. Nah, di sini itu dijelaskan Altimeter Lab ini sebuah instalasi partisipatif yang mempersilahkan semua orang itu untuk berinteraksi dan bereksperimen menggunakan limbah ya. Ini di sini menggunakan limbah sehari-hari. Nah, memberikannya wujud baru yang dapat dicetak menjadi berbagai bentuk. Bentuk ini kemudian disusun menjadi sebuah karya kolektif yang terus berkembang dan mendorong terjadinya percakapan dan pemikiran ulang mengenai potensi bahan-bahan yang tersedia, bahan-bahan limbah yang sudah dibuang,
menjadi bahan yang bisa dan siap untuk dipakai. Selanjutnya kita akan berkeliling melihat kayak profil Benyamin, dari kayak piagamnya, beliau dapat piagam, terus profil gitu. Selanjutnya kita akan menelusuri kayak profil dari Bapak Betawi, Bapak Benyamin Sueb. Nah di sini ada stereo album beliau. Nah ini adalah album beliau pas Raja Copet. Nah sini ada film Raja Copetnya. Nah ini foto-foto beliau pas mendapatkan piala atau piagam-piagam lainnya. Di sini juga ada lukisan beliau yang berjudul Buat Anak-Anakku. Nah ini waktu pas beliau kantoran gitu. Nah di sini ada traktor Benyamin, di sini ada piagam-piagam Bapak Benyamin. Di sini adalah ada 3 set, ada 2 set A, set B tentang lagu-lagu beliau. Selanjutnya sih juga masih banyak foto-foto beliau dari album film, album lagu segala macam. Saya sudah berada di Pincet 13. Pincet 13 sendiri itu menyediakan lukisan seperti ini. Yang pertama liters. Nah, liters itu adalah sebuah seni karya dan pameran yang mengajak kita untuk mendalami atau menyelami dunia unik ahli biologi dan seniman virtual yang bernama Arik Kiros. Nah, selama karantina COVID-19, ia juga berjalan-jalan ke taman-taman, ke pantai dan sepanjang jalan di Belanda. Nah, meskipun yang menemukan hewan-hewan, ia juga terinspirasi dari banyaknya jumlah sampah-sampah yang ditemui di sepanjang jalan. Nah, dia juga mulai mengumpulkan sampah-sampah seperti yang di gambar ini, dan juga Arik Kiros itu menggambarnya. Arik Kiros kemudian menempatkan para pendapat baru di alam ini ke dalam sekolah Belanda yang dibuat oleh dari sebuah terdiri dari gambar-gambar bungkus permen yang berukuran lebih besar dari biasanya, dari aslinya, dan dirangkai menjadi sebuah kawanan besar yang terpasang di atas kepala kita seperti ini. Sekian saya info dari lukisan ini. Selanjutnya ada dari Nika Ajeng Larasati berjudul Kelingan. Kelingan dalam bahasa Jawa berarti teringat. Nah, konsep perhiasan kelingan menyandingkan keberhargaan dan ketidakberhargaan apa yang disebut perhiasan. Biasa dihargai tinggi karena terbuat dari logam atau batu mulia. Nah, set perhiasan kelingan ini diciptakan dengan material yang dianggap tidak berharga, seperti sampah bekas, limbah tekstil, dan sisa produksi kaca. Pemilihan visual berwarna-warni dan bentuk-bentuk ornamen lingkaran pada set perhiasan kelingan terinspirasi dari jajanan pasar lokal. Selanjutnya ada karya dari Sabik Hibatul Baki yang berjudul Risk Panlar. Nah, program komputer kreatif coding dapat menghasilkan beragam gambar dengan jumlah yang tidak sedikit. Ribuan bahkan jutaan gambar bisa diciptakan dengan cepat. Nah, memanfaatkan teknologi ini, Sabik menciptakan permainan kartu sekaligus teka-teki puzzle di mana bermain dapat berperan sebagai petani. Nah, selama bermain terdapat 2 pengalaman berbeda yang disajikan dalam game ini. Pemain bisa bermain satu dengan serius untuk mendapatkan poin dan memenangkan permainan, walaupun terkadang harus mengorbankan peternakan mereka. Di sisi lain, pemain juga bisa bermain lebih santai
meluangkan waktu untuk membangun keternakan mereka dengan menyelesaikan puzzle dan menikmati hasil visual yang diciptakan kreatif kami. Selanjutnya ada yang bernama Fitness Kampung yang tercipta oleh Contour Concert Lab. Biasanya orang-orang awam pergi ke gym dengan tujuan membentuk tubuh, menginginkan tubuhnya menjadi kekar dan otot kencang. Di sisi lain ada juga rekan-rekan pekerja kuli yang memiliki tubuh idaman tanpa harus pergi ke gym. Oleh karena itu terinspirasi dari budaya ngakalin, orang Indonesia yang sering berkreasi dengan benda sekitar. Kali ini beton dimanfaatkan sebagai material utama pengembangan produk barbel berkolaborasi dengan Kamenski yang juga memiliki spirit yang sama tentang parodi, serta para pekerja Jatiwangi Art Factory atau JAV. Alat barbel dipamerkan di ICAT 13 oleh para binaragawan dari JAV. Contour Concert Lab adalah studio desain produk yang berkreasi dengan karya-karya bersifat eksperimental. Oleh karena itu, pencipta tersebut menciptakan barang-barang atau alat-alat gym dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak perlu pergi lagi ke gym untuk membayar mahal-mahal. Berikut karya-karyanya. Lukisan ini menunjukkan karya Fadri atau Fadriyah Syuri, yang dimana melalui lukisan ini berpanel dan instansi interaktif, Fadri merangkum storytelling tentang bagaimana rempah dapat memberikan pengalaman estetis. Fadri menyajikan dalam tiga perspektif: mewah, mewakili identitasnya sebagai seorang Maluku, kolonialisme sebagai peristiwa yang bergelir, dan tantangan yang lebih baik identitas ini lewat pengertian seksual. Berarti dia menjelaskan tentang keresahannya dia dalam warga Maluku, di mana ketika kolonialisme Belanda itu merebut rempah-rempah. Di samping saya ini ada karya dari Lee Mun-ye, yaitu Partai Wonderland yang dibikin pada tahun 2023. Dan dalam Partai Wonderland ini, Lee Mun-ye memulai perjalanan investigasinya selama residensi di Yangon, Dhaka, negara Malaysia. Mengambil inspirasi dari kampung Melayu setempat, pedagang-pedagang dan gilingannya. Dia menanyakan tentang bekas dan sebelumnya menggunakan beragam teknik seperti memotong, menyusun dan membuat kolase. Ada di gambar seperti samping. Selanjutnya bisa pada dinding atau lantai dinding atau lantai dinding. Saya yang dipakai
Malaysia yang karyanya menyelidiki peran material dalam pembuatan seni, spesialis dalam mengatur ulang-ulang benda-benda yang sudah jadi, dan menantang fungsionalitas konvensional dan mengeksplorasi kompleksitas perubahan dan kesia-siaan. Pada tahun 2021 dia menerima British Council Culture Grants, berpartisipasi dalam presidensi dari bersama Laura Potter dan ikut mendirikan kolektif Wow Anyway. Ia juga meraih Gold Award di OIE Painting of the Year 2021 dan memamerkan karyanya di Jerman, Inggris, London, Singapura, dan Korea. Kerap menghasilkan limbah anorganik yang sulit terurai. Hal ini terjadi baik pada produksi besar secara massal maupun produksi skala kecil seperti industri rumahan. Ketika produksi berakhir tidak sesuai standar industri yang ketat, limbah material seperti tanah liat, glasir, hingga gipsum akan menumpuk menjadi sampah. Sesanti Puri ini mencoba memberikan solusi dengan bereksperimen dan memberikan hidup baru pada sisa-sisa keramik gagal, terutama dari material tanah liat. Material sicera merupakan hasil eksperimen limbah campuran tanah liat dan glasir yang dibentuk menjadi ubin dan bersifat modular seperti material keramik. Merupakan hasil eksperimentasi dengan menggunakan limbah keramik setengah jadi atau biskuit dengan campuran semen. Dengan kombinasi warna dan bentuk konfigurasi, modul bisa diatur menjadi berbagai komposisi, dipajang di dinding. Pada ikat 13 karya ini digunakan untuk memberikan sentuhan berbeda pada interior kamar hotel. Sasanti Puriadini lahir tahun 1984, merupakan desainer keramik yang khususnya menekuni isu berkelanjutan. Karya-karya keramik banyak bermain dengan warna-warna, tekstur, dan pola dapat ditemukan di alam. Sasanti juga mendirikan Alam Biru Studio keramik asal Bandung yang memproduksi perhiasan serta aksesoris rumah yang dibuat dengan teknik nerikomi dari Jepang.